Puji Tuhan, semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya, saudaraku yang terkasih, ini adalah hari yang berbahagia dalam kita memperingati tentang kematian Tuhan kita Yesus Kristus dan kebangkitannya dari antara orang mati. Hidup kekristenan adalah hidup yang berkemenangan di dalam Yesus. Tanpa kematian Tuhan maka kita binasa. Kematian Kristus memberikan kehidupan bagi kita, saudara, dan kematian Kristus memulihkan keberadaan hidup kita sehingga kita tidak lagi hidup dalam perbudakan dosa, tetapi kita hidup dalam kebenaran Tuhan, dan Tuhan akan membawa kita dalam kekekalan bersama dengan Dia di rumah Bapa yang bahagia itu. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang terkasih, judul firman Tuhan di hari Paskah ini saya mau bagikan bagi kita. Kita ditebus untuk mengasihi, mengampuni dan menyelamatkan. Kita ditebus untuk mengasihi, mengampuni dan menyelamatkan. Kita ditebus, saudara, bukan dengan barang yang fana. Saudara dan saya ditebus dengan darah yang sangat mahal. Bukan dengan perak atau emas, saudara. Bukan dengan barang-barang dunia ini. Tetapi dengan darah yang sangat mahal, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Kita membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, yang siap katakan amin. Belum semua? Yang di atas sebelah kanan saya sudah siap? 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 19, yang siap katakan puji Tuhan. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang percaya katakan amin. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Saudara, kita semuanya sudah ditebus dengan darah Yesus. Kematian Yesus adalah bukan kematian yang sia-sia. Kematian Yesus adalah untuk menebus saudara dan saya dari belenggu dosa, dari cara hidup yang sia-sia. Apa cara hidup yang sia-sia? Yang kita warisi dari nenek moyang kita. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang menyembah berhala, yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga hidup kita pun menjadi hidup dalam dosa, saudara. Dan kita berbuat najis, berbuat ini dan itu, saudara, sebelum kita ditebus oleh darah Yesus. Tetapi kita sudah ditebus dengan darah Yesus, saudara, dari cara hidup yang sia-sia itu tadi, saudaraku. Dengan apa? Bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan perak atau emas. Hidup saudara dan saya tidak bisa dibeli dengan emas dan perak, saudara. Hidup kita ditebus, saudara, bukan dengan barang-barang dunia ini, saudaraku. Coba bayangkan, saudara, hidup kita ditebus dengan darah yang sangat mahal. Darah siapa? Darah Yesus Kristus. Siapa itu Yesus? Yesus adalah Tuhan Allah itu sendiri yang turun menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menjadi anak domba sembelihan supaya saudara dan saya, saudara, diselamatkan, ditebus dari segala hutang dosa kita. Karena dosa harus dibayar dengan darah, saudara. Dalam perjanjian lama kita sudah belajar bahwa, saudara, manusia yang berdosa harus mengorbankan anak domba yang tidak bercacat itu, saudara. Dikorbankan, disembelih, dan darahnya, saudara, harus ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Tetapi Paskah adalah anak domba yang Allah berikan bagi kita untuk selama-lamanya, yang bernama Yesus itu. Darahnya harus tercurah supaya saudara dan saya bisa diselamatkan, saudara. Tidak ada manusia di bawah kolong langit ini yang bisa diselamatkan dengan barang-barang emas dan perak dan kekayaannya.
Sama seperti anak muda yang kaya itu. Bagaimana saya bisa memperoleh hidup yang kekal? Dia mengira bahwa Yesus bisa dibayar dan memberikan hidup yang kekal dengan kekayaannya, saudara. Dia mengira bahwa kekayaannya itu bisa menyelamatkan kehidupannya dalam kekekalan. Tidak bisa. Dia diikat dengan kekayaan. Tetapi Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal, saudara. Adakah darah yang lebih mahal dari itu? Adakah sesuatu yang lebih berharga dari Yesus itu sendiri? Adakah yang berada di atas Yesus, saudara? Dia adalah Allah itu sendiri yang jadi sama dengan manusia dan dia dikorbankan bagi kita semuanya. Tidak ada yang lebih berharga dari itu. Itulah sebabnya kita adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Saudara, darahnya begitu mahal, saudara. Kita hidup dalam kesia-siaan selama ini. Dalam dosa, dalam kenajisan. Coba perhatikan manusia-manusia sekarang, saudara, yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan ada katanya anak-anak Tuhan, saudara, wow, tetapi masih hidup dalam dosa. Hidup kesia-siaan adalah hidup yang di dalam dosa, saudaraku. Dan kita tidak bisa lagi hidup di dalam hal-hal seperti itu. Jangan kita mengira bahwa kasih karunia Tuhan sudah segala-galanya sehingga kita bebas berbuat dosa lagi. Tidak, saudara. Tapi kehidupan kita haruslah menghargai darah yang sangat mahal itu, yang membawa kita sampai kepada kekekalan. Yesus yang sudah datang ke dunia ini, Yesus yang sudah mati digantung di atas kayu salib tadi seperti yang kita lihat tadi, saudara. Dan kita mengingat senantiasa setiap hari, setiap saat, sehingga kita menghargai pengorbanannya. Kita tidak mengingat dia hanya sekali setahun pada saat-saat seperti ini, tetapi setiap hari kita bersyukur akan darah Yesus. Setiap hari kita bersyukur akan keselamatan Tuhan yang Tuhan berikan. Setiap hari kita bersyukur untuk anugerah kasih karunia-Nya yang dia berikan di dalam Yesus bagi kita, saudara. Bukan hanya sekali setahun, tetapi kita bersama-sama mengingat kembali, saudara, bahwa Yesus itu sudah datang ke dunia dan dia mati di atas kayu salib itu demi saudara dan saya. Tetapi dia tidak hanya mati, dia bukan Allah yang mati, saudara. Ada orang bertanya, masa Tuhan mati? Bagaimana Tuhan bisa mati? Bukan Tuhan yang mati. Allah yang menjadi manusia itu, manusia keberadaannya itu mati dan darahnya tercurah, saudara. Untuk kita semuanya. Dia digantung di atas kayu salib itu, tetapi dia adalah Allah yang menjadi manusia dan tidak ada kuasa maut yang bisa menguasai kehidupannya, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Itulah sebabnya dia tahu melihat apa yang saudara rasakan. Itulah sebabnya dia Allah yang hidup. Dia tahu apa yang saudara alami. Dia tahu gundah gulana yang saudara alami. Dia tahu rasa kecewa yang saudara alami. Dia tahu ada beban berat yang saudara alami. Karena dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Amin, saudara. Kalau kita menyembah Allah yang mati, sia-sia kita beribadah. Allah yang hidup itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Dia masuk dalam kehidupan kita dan menyertai kita senantiasa, menolong kita dalam segala pergumulan, masalah, tantangan kehidupan kita. Itulah sebabnya saya mau beritahu kepada kita, saudaraku, pandang dengan benar siapa Allah yang kita sembah. Pandang dengan benar siapa Yesus yang kita sembah. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati seperti orang-orang lain yang percaya kepada Allah-Allah mereka dan tidak ada kuasa di dalamnya, saudara, dan mati nabi-nabi yang lain. Tetapi Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia hidup, dia bangkit, saudaraku, dan dia masuk ke dalam hidup saudara dan saya, memberikan kemenangan demi kemenangan. Amin, saudaraku. Itulah Yesus yang kita sembah. Itulah sebabnya sadari baik-baik kemanapun saudara melangkah, ada Yesus di situ. Apapun yang sedang kita hadapi, ada Yesus di situ.
pergumulan-pergumulan, masalah-masalah kita yang kita sedang hadapi, ada Yesus di situ. Bahkan pada saat kamu berbuat dosa pun Yesus melihat dan hatinya menjadi sedih karenanya. Kenapa anakku ini masih hidup dalam dosa? Pernahkah saudara mendengar sebuah kesaksian yang saudara kita yang kena COVID itu, saudaraku? Oksigen di tubuhnya hanya tinggal 30%. Dan seharusnya dia sudah mati. Tapi waktu dia megap-megap, Tuhan mengangkat dia, saudara. Dia melihat tubuhnya itu di rumah sakit. Dan dia menembus sampai ke atas dan Tuhan membawa dia. Dan Tuhan memperlihatkan taman yang indah. Kita akan berada di taman Firdaus Allah bersama-sama. Amin, saudara. Itulah Yesus yang begitu baik bagi kita. Pada saat anak Tuhan ini dibawa dan dia melihat ada sosok yang tinggi besar, yang penuh dengan kasih dan bercahaya. Bapa itu lari mendatangi dia, katanya, saudaraku. Bukan dia yang lari. Bapa itu yang lari mendatangi dia, lalu dia peluknya anak ini. Dia nangis dan dia mengalami kasih Bapa surgawi. Tahukah saudara, Bapak memperlihatkan kepada dia sebuah video kehidupannya dari semenjak dia lahir. Dari masa kecilnya dia lahir, dari masa kecilnya terus bertumbuh, dia melihat ada satu sosok, yaitu Bapak yang ada di depan dia, yang memeluk dia itu. Dari dia lahir ada bersama dengan dia. Dia pernah mau mati, saudaraku, ditimpa batu. Tetapi Tuhan menghalaukan batu itu dari dia. Pada saat dia melihat videonya itu, selama ini dia tidak tahu kenapa dia bisa selamat, saudara. Ternyata ada tangan Bapa yang menyelamatkan dia. Bapa ada bersama dengan kita, amin. Kasihnya begitu besar sehingga dia datang kepada kita, saudara. Mungkin kita tidak menyadari, kita mengira kita melangkah sendiri, kita pergi sendiri, saudara. Tidak, ada Tuhan di situ bersama dengan kita. Dia Allah yang maha hadir, dimanapun kita berada, dia ada di situ. Dan dia mendatangkan segala kebaikan bagi kita. Yang percaya katakan, amin. Amin, saudara. Jangan pernah ragukan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah ragukan Dia dalam pertolongannya bagi kita. Jangan pernah ragukan Dia untuk membawa engkau kepada masa depan yang penuh pengharapan apabila kita benar-benar hidup bagi Dia, saudara. Saudara yang terkasih, Matius 28 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, kata malaikat itu. Sebab ia telah apa? Bangkit. Apa, saudaraku? Bangkit. Katakan sama-sama apa? Bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dia tidak ada lagi di situ. Itulah sebabnya jangan cari ke kuburan. Tidak ada kebangkitan, tidak ada kehidupan di situ, saudara. Dia sudah bangkit. Tapi kalau bersihkan kuburan orang tua bolehlah. Tapi kan tidak harus hari Paskah, betul? Orang-orang ini datang mencari ke kuburan, saudaraku. Dia mengira Yesus masih ada di situ. Tetapi ternyata Yesus sudah bangkit. Ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Pada hari Jumat, dia mati sebelum Paskah waktu itu. Dia merayakan Paskah, saudaraku, dan pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Pada hari pertama, yaitu hari Minggu. Sabat itu hitungannya itu hari Sabtu, saudara. Ya, hari Sabat itu.
Hari pertama adalah hari Minggu, hari ketujuh itu adalah hari Sabtu, itu hitungannya. Jadi hitungannya bukan dari hari Senin, hitungannya dari hari Minggu. Yesus bangkit pada hari Minggu. Jadi kalau orang bertanya kenapa kalian beribadah pada hari Minggu? Karena Yesus bangkit pada hari pertama mendahului segala hari-hari dalam kehidupan kita. Dan kita beribadah kepada Dia. Amin saudara. Yesus bangkit dalam setiap kehidupan kita saudaraku. Dan Dia mendatangkan segala kebaikan. Jadi percayalah kepada Yesus bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Amin. Coba lihat kiri kanan. Yesus ada bersama dengan kita. Katakan kepada saudara kita. Haleluya. Jadi apa pesan firman Tuhan bagi kita dalam hari Paskah kita ini yang berbahagia ini saudara? Yang pertama saya mau bagikan kepada kita adalah apa pesan dalam Paskah kita hari ini? Yang pertama adalah jangan tinggal lagi dalam dosa. Bagaimana mungkin kita berkata kita sudah ditebus dengan darah Yesus dan menjadi anak Tuhan, tapi hidup kita masih hidup dalam perbuatan-perbuatan dosa. Kamu sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal, dengan darah Yesus itu. Kita sudah ditebus, kita sudah diambil dari lumpur dosa. Kita sudah diangkat dari situ dan dibersihkannya dengan darahnya, dengan firman, dengan iman yang Dia berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa lagi tinggal di dalam dosa saudara? Ciri seorang anak Tuhan yang sudah benar-benar diselamatkan adalah dia gemetar kalau dia berbuat dosa. Mau berbohong pun takut rasanya. Mau berbuat zina, berbuat najis, takut rasanya. Takut apa? Takut mengecewakan Tuhan. Yang sudah darahnya tercurah. Dan tidak mungkin lagi saya hidup di dalam dosa-dosa masa lalu. Jangan menyalahgunakan kasih karunia Tuhan saudara. Ada orang-orang berkata bahwa kasih karunia Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Dia sudah mengampuni dosa kita, dosa masa lalu, dosa yang sekarang, dosa yang akan datang yang kita perbuat. Sudah diampuni semua dengan darah Yesus. Dan kita bebas, kita merdeka. Dan kalau saudara jatuh dalam dosa, tidak perlu minta ampun lagi. Apa tidak mengerikan begitu saudara? Apakah pengorbanan Yesus membuat kita jadi bebas berbuat dosa? Tidak. Apakah pengorbanan Yesus membuat kita bebas melakukan kecemaran? Dengan berkata bahwa Yesus sudah menanggung semua dosa saya. Sehingga ada gereja yang memberkati sesama jenisnya saudara. Yang memaklumi perbuatan-perbuatan seperti itu. Tidak. Kasih Yesus bagi kita bukan berarti kita jadi bebas berbuat dosa. Itulah sebabnya saudara dalam Paskah kita ini saudaraku yang terkasih. Jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Jangan tinggal di situ lagi. Kalau jatuh bereskan cepat. Kalau ada sesuatu yang menuduh kita, mohon Tuhan ampuni aku dan tolong aku. Bangkit, tinggalkan semua. Amin saudara. Ini anak-anak muda juga banyak, yang sudah berkeluarga juga banyak. Dengarkan baik-baik. Ada banyak katanya anak-anak Tuhan. Tapi cara berpacarannya, cara dunia, itu menyedihkan bagi saya saudara. Dan Tuhan pun pasti sangat sedih hatinya. Jangan.
Kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Kita harus hidup untuk Dia. Dosa dulu sudah bereskan, jangan lagi berbuat. Amin, saudara. Yang sudah berkeluarga, saya mau beritahu, ada banyak godaan, ada banyak tantangan. Tapi apabila kita berjalan bersama dengan Yesus, Dialah yang menjaga kita, dan kita harus punya komitmen kebenaran, hidup dalam kebenaran. Ada kuntilanak di sekitar tempat saudara bekerja. Ada buaya-buaya yang keluar dari air datang ke darat, mau menggoda. Tapi komitmen kebenaran kitalah dan kuasa Roh Kudus Tuhanlah yang mampu menjaga kita. Yang percaya katakan, amin. Saudara, selama kita hidup di dunia, saya tidak berkata bahwa kita akan bebas dari segala pencobaan, saudara. Tapi jangan seperti orang berkata, kita kan masih manusia yang lemah, ya wajar dong berbuat ini dan itu. Jangan dimaklumi. Jadi pesan firman Tuhan bagi kita adalah, saudara, jangan lagi tinggal di dalam dosa. Karena anak-anak Tuhan mencerminkan kebenaran, bukan mencerminkan dosa, saudara. Ingatkah saudara kepada perempuan yang mau dilempar dengan batu oleh orang-orang Israel itu? Di kitab Yohanes pasal 8, saudara, nanti saudara bisa baca di rumah saudara. Mau dilempar pakai batu, tapi Yesus ada di situ. Dan akhirnya mereka tidak jadi melempar. Perempuan itu sudah mau mati, saudara. Diseret ke tengah-tengah kota itu. Tapi waktu dia melihat Yesus, Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin, saudara. Jangan maklumi dosa dalam diri kita. Karena dosa kita itu darahnya tercurah. Bagaimana mungkin saya bisa tinggal lagi dalam dosa? Tapi bang, bagaimana kalau saya jatuh dalam dosa? Bangkit segera. Ambil komitmen yang baru, tinggalkan itu semuanya. Datang bersekutu, berlutut di hadapan Tuhan. Datang kepada saudara seiman dalam komunitas kebenaran. Tinggal bersama. Menyembah Tuhan dan saling mendoakan. Menguatkan, terbuka di dalam pemuritan. Sehingga kita bisa didoakan. Saya tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh saudara kita seiman. Komunitas kebenaran. Amin, saudara. Yang kedua, apa pesan firman Tuhan bagi kita dalam Paskah ini adalah mengasihi Tuhan, kasihi Tuhan. Bukankah Dia yang sudah mengasihi kita, saudaraku, yang menebus kita dengan nyawanya, dengan darahnya, saudaraku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, kata firman Tuhan, saudaraku. Karena kasih-Nya yang begitu besar. Apakah kita membiarkan Dia bertepuk sebelah tangan dalam mengasihi kita? Pernahkah saudara mencintai seseorang, tetapi ternyata orang itu tidak mencintai saudara? Bisakah saudara rasakan sakitnya tuh di sini? Kenapa? Karena rasanya bertepuk sebelah tangan. Saudara mungkin sudah berkorban, saudara melayani dengan baik, saudara memberikan apa yang saudara punya, tetapi ternyata bertepuk sebelah tangan. Bisakah saudara bayangkan perasaannya? Ada pernah dulu datang ke rumah, bang, dia sambil nangis.
Di Semeru ini dulu, udah lama. Aku sebenarnya nggak mau lagi seperti itu, Bang. Aku mau hidup bagi Tuhan. Kenapa rupanya kamu? Aku punya pacar dan aku mau memutuskan karena dia tidak takut akan Tuhan. Dia tidak mau bertobat. Terus kenapa? Katanya kalau aku putuskan dia, dia bunuh diri. Benar ini. Tahu kamu saya bilang apa? Kamu sudah bawa dia mau bertobat. Karena dia dulu sebelum bertobat, mereka sudah pacaran. Tapi yang satu ini bertobat dan mengenal Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, tapi yang satu itu tidak mau. Kalau begitu, ya sudah. Kalau kamu tidak mau mengenal Yesus yang kusembah itu, kita putus. Jangan, aku mencintai kamu, aku sayang sama kamu. Kalau kau putuskan aku mati, bunuh diri. Pernah saudara mengalami seperti itu? Tidak pernah. Semoga tidak pernah. Janganlah pernah. Saya bilang, Dek, komitmenmu yang perlu kepada Yesus. Tapi bagaimana Bang kalau aku putuskan lalu dia bunuh diri? Dek, biarkan dia bunuh diri. Kejam kali abang ini. Bukan kejam. Bagaimana mungkin kau bisa hidup lalu memaklumi dia menekan kehidupanmu supaya kau jauh dari Tuhan, lalu memaklumi sebuah kehidupan najis, kecemaran, percabulan yang kalian lakukan. Jadi apa yang harus kuperbuat? Saya bilang, dia tidak akan bunuh diri karena kau pisahkan. Masa Bang? Iya. Kalau dia bunuh diri, biarlah dia mati. Kalau dia bunuh diri, enggak akan bunuh diri itu, saya bilang. Ternyata memang enggak. Hati-hati dengan hal-hal seperti itu saudara. Ada orang-orang yang coba mau mengambil kehidupan saudara dengan sebuah hal-hal yang coba mau menjauhkan. Apa itu aturan-aturan dalam gereja? Jangan. Hidup kita ini hidup mengasihi Tuhan. Amin saudara. Komitmen kita penting di hadapan Tuhan. Jangan biarkan dia yang sudah mengasihi kita, lalu kita biarkan dia begitu saja dan kita tidak menunjukkan kasih kita kepada dia. Paskah adalah sebuah kehidupan kasih yang Tuhan berikan bagi kita dan kasih yang kita berikan kepada Tuhan setelah kita mengenal Tuhan. Amin saudara. Itulah kehidupan kekristenan yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Hidup yang meninggalkan dosa, hidup yang mengasihi Tuhan. Mari kita membaca saudara Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Firman Tuhan jelas berbicara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yang percaya katakan amin. Kehidupan kekristenan sebenarnya kehidupan yang mengasihi Tuhan. Bukan sekedar begitu saja. Saya percaya kenapa saudara datang ke gereja. Karena saudara mengasihi Tuhan, amin. Karena kita mengasihi Tuhan, kita beribadah. Itu hukum yang terutama dan pertama. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, kata firman Tuhan. Atur jadwalmu dengan baik. Hari Minggu jangan diganggu.
Hari Minggu saya beribadah. Hari Kamis atau hari apa saya komsel. Atur. Karena hukum yang terutama dan pertama adalah mengasihi Tuhan. Dunia sudah kehilangan kasih hari-hari ini. Kawin cerai. Enggak ada lagi kasih di dalamnya. Tapi tidak demikian dengan anak-anak Tuhan, amin. Saudara, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau pulihkan keadaan kita. Sebesar apapun dosa kita, Dia mampu membersihkan itu. Karena kasih-Nya yang begitu besar. Ada orang bilang, aku sudah terlalu bejat, Bang. Tidak, Dek. Kasih Bapa lebih besar daripada dosamu. Tuhan sanggup memulihkan kalau kau datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup membereskan keluargamu, rumah tanggamu kalau kau datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu dari masa lalu perbuatan yang salah itu kalau kau datang kepada Tuhan. Kasih-Nya begitu besar. Kasih yang begitu besar harus kita balas dengan kasih yang juga besar dari hidup kita. Kasihi Tuhan, amin saudara. Katakan sama-sama, saya mau mengasihi Tuhan. 1, 2, 3, saya mau mengasihi Tuhan. Amin saudara. Itu hidup kekristenan saudaraku. Saudara rugi kalau saudara tidak mau mengasihi Tuhan. Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Apa yang mau saudara dapatkan? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita bersama dengan Dia dalam kekekalan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Salah satu bukti dari kasih kita kepada Tuhan adalah kasihilah sesamamu manusia. Bagaimana mengasihi sesama, itulah hukum yang sama dengan itu, yaitu kasihi sesamamu. Apa bentuk dari kasih kepada sesama? Mengampuni. Katakan sama-sama apa? Mengampuni. Yesus yang datang ke dalam dunia ini, saudara, mengampuni kita, saudara. Dan Dia juga mau kita mengasihi sesama kita, yaitu mengampuni. Markus pasal 11 ayat 25 sampai 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di sorga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Anak-anak Tuhan harus belajar mengampuni. Mungkin kamu disakiti oleh orang tua, ampuni dia. Mungkin kita pernah disakiti oleh teman kita atau keluarga kita. Lemparkan pengampunan. Karena kalau tidak mengampuni, kita sedang menyimpan kotoran dalam hidup kita dan kita yang terus sakit dan sakit. Dan firman Tuhan juga berkata, kalau kita tidak mengampuni, Bapak kita di sorga juga tidak mengampuni kita. Mau mengampuni, amin saudara? Ampuni. Ampuni. Itulah ciri seorang anak Tuhan. Jangan tinggal dalam kekecewaan. Jangan membenci seseorang. 1 Yohanes 3 ayat 15, saudara bisa catatkan. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Pernah membunuh? Tidak pernah. Tapi firman Tuhan berkata, barang siapa yang membenci saudaranya, sama dengan pembunuh manusia.
Jangan membenci, amin saudara. Yesus sudah mati bagi kita. Kita juga harus mengampuni orang lain. Bagaimana saya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama saya? Firman Tuhan berkata, menyelamatkan. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Hukum yang terutama adalah kasih Tuhan Allahmu, dan yang sama dengan itu adalah kasih sesamamu manusia. Bagaimana saya mengasihi sesama saya manusia? Menyelamatkan dia untuk dia bisa datang kepada Tuhan. Keselamatan yang sudah kita terima dari Yesus, saudara, itu harus kita bagikan kepada orang lain, supaya orang lain pun bisa diselamatkan sama seperti kita. Itulah bukti kita mengasihi sesama kita. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Yesus datang kepada kehidupan kita sehingga kita bisa diselamatkan. Dan keselamatan yang sudah kita terima itu harus dibagikan kepada orang lain, sehingga orang lain bisa juga diselamatkan sama seperti kita. Firman Tuhan ayat penutup bagi kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan apa yang sudah kuajarkan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Itulah Paskah, pesan bagi kita hari ini. Amin saudara. Suami istri saling mengasihi, berjalan bersama, bersaudara, saling mengasihi. Kalau ada kesalahan, minta maaf dan mengampuni. Amin saudara. Dan menyelamatkan yang terhilang. Bawa jiwa bagi Tuhan, amin. Bawa ponakan kita, saudara kita, teman kita. Bawa aja, yuk kita ke gereja yuk. Sehingga dia bisa mengalami Tuhan. Dan saudara juga bisa injili dia, kasih tahu keselamatan di dalam Yesus. Itulah mengasihi sesama. Itulah Paskah bagi kita pada hari ini. Amin saudara. Darahnya yang sudah tercurah dan kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Saudara siapkan hati. Kalau ada dosa, mohon pengampunan. Kalau ada rasa benci, ampuni orang yang bersalah. Kalau ada jiwa, Tuhan ingatkan jiwa-jiwa. Ambil keputusan untuk bawa dia kepada Tuhan. Itulah Paskah pada hari ini. Persiapkan hati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara.